Soal yang pertama, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori behavioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, dan E. Teori sibernetik. Silakan Bapak Ibu temukan jawabannya. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah teori behavioristik, di mana teori ini mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang diamati dan diukur melalui stimulus dan respon siswa. Untuk memudahkan, silakan Bapak Ibu screenshot pada bagian ini untuk belajar, karena kalau saya jelaskan satu persatu nanti waktunya akan semakin panjang. Soal yang berikutnya, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, dan membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar ... A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behavioristik, dan E. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu temukan dulu jawabannya. Baik Bapak Ibu semua, jawabannya adalah konstruktivisme, di mana ini adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar, di mana di sini pembelajar itu membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat pada soalnya, siswa itu bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, mencari dan menemukan keteraturan, dan membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Jadi di situ siswa itu membangun dan menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi jawabannya adalah E. Konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya. Soal yang berikutnya, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan E. Berkomunikasi pada peserta didik. Silakan Bapak Ibu semua cari jawabannya. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Kompetensi pedagogik itu sendiri terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, di mana guru itu harus mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Di samping itu juga ada aspek yang lain seperti menguasai karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, dan juga kegiatan pembelajaran yang mendidik. Soal yang berikutnya, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, dan E. Lembar penilaian. Silakan Bapak Ibu temukan jawabannya. Baik Bapak Ibu semua, jawabannya adalah ya, tepat sekali, RPP. Tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh murid kita sesuai dengan kompetensinya itu dimuat di dalam RPP ya Bapak Ibu. Soal yang berikutnya, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Perbedaan keduanya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C.
RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh satuan pendidikan. Dan yang E, dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara inti. Silakan Bapak Ibu semua temukan jawabannya. Baik Bapak Ibu semua, jawabannya adalah ya tepat sekali yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, ini adalah hal yang harus Bapak Ibu ketahui ya, di mana silabus itu isinya adalah kompetensi dasar, sedangkan kalau RPP itu isinya mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar yang ada pada silabus. Ngelak ngombe sik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Metode belajar yang mempunyai keunggulan berpikir dan bertindak kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis dan juga merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah metode belajar titik-titik. A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, dan E. Kontekstual. Silakan Bapak Ibu temukan jawabannya. Baik Bapak Ibu semua, di dalam soal sudah ada clue-nya, sudah ada petunjuknya, yaitu kreatif dalam memecahkan masalah. Berarti jawabannya adalah ya tepat sekali yang C. Problem solving. Kalau yang role playing ini adalah bermain peran. Kalau yang inquiry itu adalah menemukan. Sedangkan yang picture and picture itu identik dengan gambar, dan yang kontekstual itu adalah berhubungan dengan peristiwa atau hal-hal yang konteks yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum lanjut ke soal yang berikutnya, silakan bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, segera subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena saya akan terus mengupdate dengan video-video pembahasan soal P3K. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, dan E. Meningkatkan motivasi. Baik Bapak Ibu semua, jawabannya adalah membuat kaitan, di mana dalam kegiatan ini guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya untuk dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Soal berikutnya, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat dilakukan oleh siswanya, sehingga siswa tersebut kesulitan mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim belajar yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batas-batas dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Silakan Bapak Ibu temukan jawabannya. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah ya tepat sekali yang E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi sebagai guru, langkah awal yang paling tepat ketika kita menemui siswa yang kesulitan belajar adalah dengan memberinya kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan terlebih dahulu. Kita harus mengkondisikan siswa agar dia senang dulu. Setelah siswa tersebut merasa nyaman dan senang, barulah kita berikan tindakan yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Faktor terpenting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah
A. Waktu yang tersedia dalam melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Dan E. Ruang yang tersedia. Silakan Bapak Ibu semua temukan jawabannya. Baik Bapak Ibu semua, di sini sudah jelas ya. Karena guru akan melaksanakan diskusi pemecahan masalah, maka faktor terpenting yang harus dipertimbangkan adalah ya tepat sekali yang B, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Karena kita akan melaksanakan diskusi pemecahan masalah, maka harus ada rumusan masalahnya dulu. Soal yang berikutnya, seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak dapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung kurang suka belajar dalam kelompok. Silakan Bapak Ibu guru semua temukan jawabannya. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin memperdalam kompetensi teknis untuk persiapan P3K 2021, Bapak Ibu guru bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Baik, jawabannya adalah B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Baik, sekian dulu belajar kita untuk kompetensi teknis guru pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, dan semoga Bapak Ibu guru semua lulus dalam P3K 2021. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.